Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lalui. Pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan oleh Tuhan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendasari hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti memahami setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema, Tuhan tak meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan kepada umat Israel yang menderita karena perampokan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka masih terhalang oleh sikap bangsa Israel sendiri. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 16-17, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Perilaku tidak setia mereka kepada Tuhan menjadikan penjarahan terjadi dan terjadi lagi. Namun itu pun masih belum menyadarkan mereka untuk setia kepada Tuhan. Dan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 18-19, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Perjalanan hidup orang Israel sekalipun berulang kali memberontak kepada Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Rasul Paulus menunjukkan dalam lintasan sejarah kehidupan bangsa Israel, dan pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22-25, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sejarah kehidupan kita? Bagaimana akhirnya Tuhan menjadi juru selamat dalam hidup kita? Jika kita menengok hidup kita, bukankah Tuhan itu setia kepada kita? Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah setia kepadanya? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu itu dalam hidup kami, agar kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Satu hal yang kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan memampukan kami agar kami juga senantiasa setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.